Di Jumat pagi di program acara Halo Polisi ya 86. Baik rekan-rekan Tumor FM, dan tentunya juga buat Anda semuanya yang ingin bergabung bisa juga langsung di 0811501234. Dan hari ini kita bersama Bapak AKP Suprianto SEMM. Beliau adalah Kasat Pol Air Polres Tanah Laut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Selamat pagi. Selamat pagi. Salam untuk kita sekalian. Sehat Siap. selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan semangat pastinya Pak ya. Semangat. Dan apalagi semangat, informasinya ya. terkonfirmasi hari ini meningkat Pak ya dari beberapa daerah ya. Iya, betul. Dan mudah-mudahan, namun kita penurunan nih kalau salah. Tapi Iya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan tetap jangan sini ya. waspada. Iya, apalagi ada isu-isu yang COVID-19 Delta yang baru Pak ya ini. Betul. Ya, mudah-mudahan harus ekstra jaga kesehatan kita sekarang Pak ya. Iya, betul. Iya, dan terus juga ada Bribka Kelly ya. Itu ya. Belum ada ya. Nanti ya. Iya, dan nanti akan dipandu juga oleh rekan kita Agustin Nur Maulida dari bagian Residen Satlantas Res Tanah Laut. Oke, selamat pagi Agustin. Selamat pagi Kak. Agustus lahirnya ya. Iya, mungkin dibuka dulu acara kita di pagi hari ini rekan Agustin. Ya, terima kasih Kak. Sebelum mulai acara talk show ini, saya mau menyapa dulu buat pendengar setia dari Radio Tuntun Pandang 103,2 FM Bayari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bribtu Agustin Nur Maulida pada pagi hari ini berkesempatan menjadi host pemandu acara Halo Polisi. Di mana pada kesempatan ini di hadapan saya sudah ada AKP Suprianto selaku Kasat Pol Air Polres Tanah Laut, di mana pada hari ini berkesempatan menjadi narasumber ya Pak ya. Di mana pada hari ini kami akan berbincang tentang temanya yaitu transformasi Polri. Mungkin yang temanya presisi gitu ya Pak ya. Iya. Khususnya Satpol Air Kalsel Iya, hari ini ya Satpol Pak ya, yang siap melaksanakan tugas menuju presisi. Iya. Wah, iya. Ya mungkin pengantar dulu, pembuka dulu Pak Akif Suprianto di pagi hari ini untuk menyapa rekan dengar. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Masyarakat sekalian yang saya hormati dan semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat walafiat, semangat untuk menjaga kesehatan kita. Para hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kami dari Satpol Air Polres Tanah Laut untuk memberikan yang telah diundang untuk memberikan wawasan-wawasan dan tentang Pol Air. Berkaitan dengan kegiatan hari ini kami menyampaikan bahwa Satpol Air Polres Tanah Laut dalam program Presisi Kapolri kami telah melaksanakan beberapa kegiatan mengimbangi daripada kebijakan Kapolri. Ya. Tentunya kebijakan Kapolri itu harus dilaksanakan, terutama kemarin ada program yang 16 program terus dijabarkan dengan program-program penjabaran dan pencapaian 100 hari. Kami tetap melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk dalam pelaksanaan kegiatan tersebut kita di sini sudah melaksanakan kegiatan beberapa hal, terutama dalam penanganan kasus kita untuk mengedepankan pemecahan masalah daripada nanti masalah itu berkepanjangan ya, atau mungkin menimbulkan hal-hal yang sifatnya penegakan hukum. Kita lebih untuk mengutamakan pemecahan masalah. Ada berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah perairan khususnya tanah laut yang berkaitan dengan masyarakat nelayan, pesisir dan sebagainya. Kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Dengan dekat kita dengan masyarakat, maka akan kita peroleh permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, tentunya masyarakat juga harus memberikan informasi yang akurat ya kepada kita, agar ada permasalahan yang mereka alami dapat kita ketahui dan dapat kita analisa sehingga ada titik temu dalam pemecahan permasalahan. Itu yang mungkin kita kedepankan dalam melaksanakan program presisi. Di lain itu juga kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat imbangan dalam kegiatan Polres juga, misalnya HUT Bayangkara dan sebagainya. Kita juga mengedepankan
pendekatan kepada masyarakat. Ya. Karena masyarakat akan melakukan suatu tuan kita, kita adalah pengabdi ya, dan tuannya adalah masyarakat ya, apa namanya majikannya. Kalau dikatakan majikan, tuan adalah masyarakat. Kalau kita nggak bisa mengabdi, berarti nggak direstui sama majikannya. Gitu. Maka dari itu kita harus apa namanya transparasi kepada masyarakat apa sih yang menjadi kendala mereka dalam melaksanakan kegiatan, terutama untuk pencegahan atau untuk pemeliharaan harkam tipmas ya, harkam tipmas di wilayah perairan. Mungkin sambutan dari saya itu kami mungkin sambil berbincang-bincang karena masyarakat perairan itu sangat banyak dan mereka kesibukannya adalah di laut ya, di laut dan sebagainya lah, yang ada yang di laut, ada yang di sungai dan sebagainya. Jadi kami perlu menjemput bola, mendatangi mereka manakala mereka dalam keadaan sibuk, tentunya kurang untuk merespon daripada keberadaan kita gitu. Kalau kita nggak menjemput mereka, siapa lagi ya? Kita mungkin nggak bisa pasif begitu. Menunggu aja. Ya, nggak menunggu. Maka dari itu dengan sarana sarana radio ini kami salah satunya adalah untuk memberikan apa namanya keterbukaan. Manakala masyarakat itu mungkin di situ belum bisa berinteraksi langsung dengan kami, kami untuk membuka dan dengan jalan ini kita memberikan informasi, kontak person dan sebagainya. Nah, sekarang kan sudah banyak sekali ya media sosial untuk berhubungan, walaupun tidak secara langsung kita sudah mengetahui atau bisa berhubungan dengan masyarakat gitu. Iya, rekan Agus mungkin ada yang ditanyakan? Pak, untuk sekedar informasi Kak, kami setiap tanggal 1 Juli itu memperingati Hari Bayangkara. Dan kayak yang tadi disampaikan sama Bapak AKP Suprianto, banyak kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya Pak ya. Contoh lewatnya seperti contohnya kayak baksos ya Pak ya, donor darah bersama. Pokoknya banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial Pak ya. Iya betul. Nah, untuk Bapak sendiri di Satpol Air Pak, kegiatan apa Pak yang akan direncanakan atau mungkin sudah berlangsung ini dalam rangka menyambut Hari Bayangkara yang ke-75 nih Pak, untuk menuju polisi yang presisi gitu Pak? Oke, terima kasih. Dalam menyambut HUT Bayangkara ke-75 tahun 2021, Satpol Air Polres Tanah Laut sudah melaksanakan kegiatan kayak bakti sosial, terutama karena kawasan kami adalah kawasan pantai, kita bersih pantai, terutama dari sampah plastik. Ya, banyak masyarakat kita itu masih belum sadar diri, masih belum ibaratnya peduli terhadap lingkungannya masing-masing. Begitu banyaknya sampah plastik yang ada di daerah pesisir itu bisa diakibatkan dari masyarakat yang ada di sekitar itu. Yang kedua dari perilaku pengguna jasa air, misalnya perilaku para nelayan, para kapal-kapal luar itu yang membuang sampah sembarangan, yang mengakibatkan sampah itu akan berujung numpuk ada di pantai-pantai. Kita memberikan kegiatan ini kepada masyarakat agar dapat dicontoh dengan masyarakat. Ini loh ya, kita bersihkan, ayo kita bersama-sama untuk membersihkan sampah-sampah dari plastik dan sebagainya. Karena sudah kita tahu sendiri dampak daripada sampah plastik itu sangat luar biasa ya, sangat biasa. Dan juga kami sudah koordinasi dengan LPH lingkungan hidup ya. Kita kerjasama dengan lingkungan hidup untuk bagaimana kita bisa memberikan pola kebersihan agar masyarakat itu sadar ya. Dengan cara rutin mungkin ya minimal paling minimal setahun sekali kita mengadakan pembersihan sampah di pantai-pantai. Sehingga masyarakat tergugah. Ayo. Nah, ini nanti rencana ke depan juga kita akan bekerja sama dengan masyarakat setempat yang ada di pantai-pantai, khususnya di lingkungan yang ada di mako kita untuk membersihkan sampah juga. Ini sebagai agenda kami dalam melaksanakan tugas, sehingga pokoknya sekarang saya lihat gini, setiap pantai itu identik dengan sampah dan plastik. Ya.
mohon maaf ya, mungkin dari setiap pantai, bukan kita menuduh semuanya ya, tapi kalau kita lihat secara umum bahwa masyarakat pesisir pantai terus kemudian pantai itu identik dengan sampah plastik ya. Terutama untuk pengunjung-pengunjung. Nah ini saya sarankan juga sama pengunjung-pengunjung yang di wilayah pantai dan sebagainya agar membuang sampah jangan sembarangan ya. Kita harus peduli juga kalau misalnya lingkungan kita sehat, yang menikmati kita bersama. Nah, terus yang kedua kita memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan sosial itu bisa berupa materi, bisa juga berupa mungkin gagasan, pikiran dan sebagainya. Tenaga juga Pak. Ya gitu, agar bisa masalah mereka terpecahkan. Minimal akan terbantu dengan apa ya? Sudah ada pendapat dan sebagainya ya terbantu dan maksimal sudah terpecahkan. Kalau misalnya terbantu dengan pemikiran, kita mungkin ada pemecahan jalan keluarnya. Dengan material mungkin ada sedikit meringankan beban mereka gitu. Betul. Itu harapan kami untuk ke depan yang sudah kita laksanakan dan akan kita laksanakan kembali. Sementara demikian Mbak. Oh iya. Dan memang ya kalau yang namanya sampah di pantai itu biasanya wisatawan, Pak ya. Mudah-mudahan tingkat kesadarannya juga tinggi mudah-mudahan sekarang. Dan kalau yang mungkin dari laut Pak ya membuang juga kalau plastik nggak bisa tenggelam nih Pak ya. Pasti ke pantai juga larinya Pak ya. Pasti ke pantai juga nggak mungkin tenggelam ya. Dan kalau biasa kalau berat-berat biota laut jadi yang berbahaya Pak ya. Terkait presisi ini Pak, presisi ini kita tahu bahwa ini Kepolri ini melakukan pendekatan terus kepada masyarakat ya, pendekatan baik itu penindakan juga yang tidak terlalu itu Pak ya, kurang ngerti bahasanya itu Pak. Jadi mungkin terkait pendidikan ini Pak, untuk di Satpol RR sendiri Pak, untuk pembinaan dari ke masyarakat pesisir pantai, apa yang sudah dilakukan dari Satpol RR Pak selama ini Pak untuk mungkin mengurangi tindak kriminal atau mengurangi kesalahan-kesalahan yang ada di laut atau bagaimana Pak? Tugas daripada Satpol Air Polres itu adalah memberikan bimbingan masyarakat ya. Begitu juga ada di Polres ada Satbimas kan ya. Di Satpol Air juga ada punya Bimas Air, kegiatan Bimas Air. Di samping melaksanakan kegiatan patroli ya menggunakan sarana air ya, petugas juga melaksanakan Bimas Air. Bimas Air itu berupa apa sih ya? Ada himbauan ya, yang ada di wilayah di situ ya, mungkin permasalahan himbauan khususnya tentang keselamatan dan sebagainya, permasalahan begini, mungkin kebijakan pemerintah. Sosialisasi gitu kan. Itu salah satu tugas daripada presiden adalah kita mendukung kebijakan pemerintah. Ya di sini kita memberikan himbauan kepada masyarakat ya. Kalau misalnya ada himbauan dan sebagainya, kalau kita sering dekat dengan masyarakat, mereka akan mengungkapkan permasalahan-permasalahan. Disitulah kita akan himpun permasalahan tersebut ya. Contohnya kemarin mungkin ada perselisihan dengan masyarakat, antara mungkin nelayan dengan nelayan dan sebagainya. Dengan adanya itu kita tahu, oh ini potensi masalah kerawanan. Dan mungkin ini kalau nggak ditangani, mungkin akan lebih parah lagi gitu. Jangan sampai menimbulkan gangguan kamtipmas. Contohnya mungkin nanti akan menjadikan kriminal gitu ya, saling mungkin mencela dan sebagainya, akhirnya mungkin menjadi perkelahian dan sebagainya. Nah, kita akan mendekatkan dan memberikan solusi yang terbaik seperti apa gitu ya. Nah, itu salah satu yang kita utamakan. Terus yang pencegahan lainnya selain dari itu kita melakukan patroli di daerah rawan-rawan ya. Nah, contohnya kemarin ada masyarakat banyak kok ini Pak, informasi di daerah kita ada banyak cantrang gitu ya. Cantrang misalnya gitu ya. Kapal-kapal cantrang dari luar untuk menangkap ikan di kami. Atau karena mungkin keterbatasan kami dan sebagainya dan kondisi situasi di lapangan itu mungkin sangat sulit ya. Kita berikan solusi gini. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin menjalin hubungan dengan asosiasi cantrang yang ada di Jawa. Ya, di sana ada ketua-ketua cantrang, kami akan jalin hubungan. Artinya apa? Bukan menjalin hubungan untuk silahkan kemari kan enggak. Saya mempunyai cara bahwa kalau misalnya ada cantrang yang ada di sini, tolong masyarakat videokan. Ya, videokan, kemudian fotokan ya. Bahwasanya cantrang itu milik siapa ya kan?
Nah, perusahaan siapa? Nah, kita akan berhubungan dengan asosiasi sana. Kemudian kita memberikan solusi, segera pergi dari situ. Nah, ini sudah berlanjut, sudah kita laksanakan berulang-ulang, dan alhamdulillah mungkin lebih efektif daripada nanti kita akan penindakan. Terus yang kedua mungkin permasalahan-permasalahan tentang kenakalan remaja ya, kita juga sering menghimbau mendatangi yang kerumunan-kerumunan yang ada di pinggiran pantai-pantai ya. Nah, sekarang banyak yang kemah, camping dan sebagainya. Kita harus cegah juga ya, jangan sampai dalam pelaksanaan kegiatan kemah, kerumunan-kerumunan itu akan mengakibatkan suatu kriminalitas yang atau kenakalan remaja yang berakibat kurang baik gitu. Nah, itu yang mungkin salah satu pendekatan kami kepada masyarakat untuk pencegahan. Karena biasanya rawan sekali Pak, apalagi di laut-laut itu mungkin karena mungkin mereka ada zona-zona tersendiri Pak, ya. Ada zona sendiri ya. Ya itu rawan sekali dulu tahun 2000 kalau nggak salah sekitar tahun 2018-an ya. 17-18 kan sudah ada kejadian bahwa ada mungkin tindakan-tindakan yang anarkis di masyarakat, karena memang betul masyarakat mungkin merasa apa namanya nasi piringnya itu direbut dan sebagainya ya kan gitu kan. Mereka mengakui bahwa kelebihan dari peralatan daripada luar itu memang canggih gitu ya kan. Nah, sedangkan kita sudah sampaikan berkali bahwa dataran untuk pantai kita itu datarannya itu adalah rendah gitu ya. Jadi setelah jarak 12 mil itu tidak dalam, sehingga masyarakat nelayan kita itu pasti mencari ikannya itu lebih daripada 12 mil. Nah, sedangkan 12 mil itu banyak-banyak kadang-kadang disalahgunakan atau direbut oleh masyarakat dari Jawa, ya nelayan Jawa yang punyai peralatan yang selangkah lebih maju. Iya, selangkah lebih maju dari kita. Contohnya cumi sekarang mungkin musim bulan ini banyak cumi ini. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan itu dari perusahaan nelayan dari luar nggak akan datang, sehingga masyarakat kita bisa menikmati hasil sumber daya alam yang ada di daerah kita sendiri. Iya, pol air hafal ya Gus ya. Kalau musim ini. Iya, harus. Kalau cuaca gimana Pak? Pol air bisa menebak juga cuaca Pak? Cuaca kita sebetulnya saya bukan peramal ya. Nah, kita harus tahu perakiraan cuaca. Ya, kita harus tahu perkiraan misalnya seperti apa dan kondisi masyarakat seperti apa. Dan masyarakat juga bisa memberikan informasi. Oh, biasanya musim kayak gini, permasalahan kayak gini gitu, gitu ya. Kayak nanti sebentar lagi kan musim tenggara itu, ya anginnya gede. Nah, itu nanti akan mungkin berbagai prediksi yang harus kita ini apa namanya kita antisipasi. Angin besar dan sebagainya, mungkin banyak kapal-kapal yang memerlukan bantuan dan kita harus memberikan himbauan. Nah, ini dengan cara seperti ini, dengan medsos dan sebagainya, kita memberikan himbauan kepada masyarakat gitu. Jadi untuk masyarakat dia pengguna jasa air Pak ya, semuanya memang sudah dilakukan patroli juga di sana Pak ya. Iya, himbauan. Dan kita melebar sedikit Pak. Ini terkait narkoba Pak ya. Betul. Narkoba ini kan Pak jalurnya dari darat, udara, dan salah satunya juga air ya Pak ya. Dan untuk kondisi di Tanah Laut sendiri Pak, untuk yang namanya narkoba, apalagi kita Sabtu ini Hari Anti Narkotika Internasional Pak ya. Bagaimana kondisi saat ini mungkin terkait? Kondisinya mungkin sangat memprihatinkan kalau sekarang ya. Mungkin kalau orang nggak tahu mungkin wah biasa aja di airnya. Sebetulnya sekarang di bandara sangat ketat ya. Jalur udara kan sangat ketat ya, kemudian jalur darat. Kalau jalur darat kita mungkin prediksi kan dari Kalbar dan sebagainya kan mungkin bisa. Tapi salah satu utama yang tidak tercium adalah jalur laut gitu ya. Yang tidak tercium adalah jalur laut. Nah, ini ya memang sangat sulit untuk kita mengantisipasi dan sebagainya, karena dari jalur-jalur yang ada itu pelabuhan-pelabuhan tradisional kan banyak sekali. Mereka bisa turun di situ, dan untuk prediksinya untuk bisa mengetahui dari mana barangnya itu kita masih sangat kesulitan. Tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat yang ada di daerah kita ini itu sebagai pelaku
apa namanya transportir untuk peredaran narkoba gitu ya. Misalnya mereka sambil melaut ya, saya katakan aja mungkin mudah-mudahan ini bisa didengar oleh mereka dan mereka akan sadar ya. Mereka akan sadar sebelum mungkin mendapatkan di laut kan dingin Pak ya. Jadi mendapatkan permasalahan. Ada alasan ya Pak ya. Ya gitu ya gitu. Bagi masyarakat itu harusnya sadar ya bahwa bukan jalan seperti itu yang harus ditempuh untuk mencari nafkah ya. Dan itu akan merusak pada diri mereka sendiri. Nah, otomatis kalau misalnya mereka berkecimpung dalam narkoba, ya, sekelilingnya pasti akan terdampak. Lingkungan, ya. Apa ya? Iya, ya, terdampak. Contohnya, ya, seorang nelayan dia mengambil narkoba di luar, ya, otomatis nanti akan menjualkan di darat menjualkan. Nah, otomatis dia punya anak dan sebagainya akan terpengaruh, ya, melibatkan anaknya juga. Misalnya saya titip ini tolong kasihkan ke dia dan sebagainya, ya, akan melibatkan anaknya. Itu secara psikologis dalam kehidupan sehari-hari pasti akan nyata ada itu. Nah, itu akan berarti dia tidak memikirkan bagaimana efeknya terhadap lingkungan dan keluarganya dia sendiri. Saya harapkan, saya mohon bagi masyarakat yang mungkin ya, bagi masyarakat yang mungkin melakukan hal ini, tolong pikirkan kembali gitu bahwa masyarakat kita, keluarga kita yang melindungi adalah diri kita sendiri, ya gitu. Nah, yang menjaga keluarga kita sendiri gitu. Gitu. Mungkin itu harapan dari kami. Ya. Dan memang yang namanya narkoba ini sangat profesional Pak ya, iya, cara betul. peredaran mereka itu. Selangkah lebih maju daripada kita. Iya itu Bang. Mereka punya cara-cara, trik-trik dipikirkan bagaimana cara untuk mengelabui daripada kepolisian. Dan kita memang ya saya akui sendiri informasi memang banyak, informasi ada gitu. Cuman caranya masih belum bisa kita tempuh untuk bisa mengungkap kasus tersebut gitu. Jadi selama ini mungkin untuk di air belum ada ya? Sudah ada sebenarnya beberapa penangkapan sudah ada. Nah, beberapa kali cuman edukasi, kemarin kita mengadakan penggeledahan, ternyata di pesisir juga ada, tapi kita dengan kebijakan yang tadi itu bahwa kita mengedepankan untuk pemecahan masalah, kita berikan peringatan dan sebagainya ada juga gitu. Bahkan juga kita menggunakan pendekatan juga, sampaikan kepada masyarakat lah jangan seperti itu. Kita berikan warning dulu lah gitu ya, warning dulu. Kalau memang 1 kali, 2 kali, 3 kali dan bisa kita ungkap 3 kalinya, mungkin 4 kalinya mereka masih benar dan bisa ungkap, yang kita menegakkan hukum secara profesional. Iya, dalam penindakan selama ini Pak, apakah ada sinergi dengan BNN Pak? Dengan BNN, kami masih berhubungan dengan Kasat Narkoba ya, Polres Tala. Mereka menghantam dari luarnya dan kita bagaimana memberikan tukar pendapat lah dengan Pak Kasat Narkoba yang dari Polres. Memang dari pesisir ya, saya nilai memang untuk narkoba di kalangan nelayan sendiri, kalangan pesisir pantai itu ya cukup luar biasa. Iya Pak ya. Karena bandar ini kadang-kadang bandar ini memanfaatkan situasi. Dikala masyarakat mempunyai pendapat yang lebih, mereka dicekokin dengan hal-hal yang biasanya gitu ya, saya pelajari ya, dicekokin dengan hal-hal diberikan dulu gratis, kemudian habis itu nanti bayar separoh, sampai diutangin, di-phishing gitu. dulu Pak ya. Iya, itu sudah hal yang umum, ya udah enggak dirahasiakan lagi, dan itu memang nyata mereka juga seperti itu gitu. Dan yang sulitnya pesisir perairan itu sangat luas, pantuannya susah. Iya, dan memang untuk kurir juga menggiurkan Pak ya, biaya budgetnya Pak ya untuk kurir. Jadi mereka termotivasi juga hal-hal yang tidak diperbolehkan di Indonesia ini dan internasional. Baik rekan-rekan, kita break sejenak Pak ya, untuk santai-santai dulu beberapa saat. Tetap bersama kami di 102,3 MHz.
Ya, rekan-rekan, kita masih di program Halo Polisi di hari ini ya, di Jumat 25 Juni 2021. Dan kita informasikan bagi Anda, kita masih punya banyak waktu untuk Anda yang ingin bertanya langsung atau melalui WhatsApp kita di 0811501234. Dan kita siaran kami juga bisa Anda ikuti di live streaming di tvfm.nolotkap.go.id dan juga live Instagram kita di @lpplradio Tonton Bareng FM. Dan ada Bapak, hari ini ada pertanyaan di WA nih Pak ya. Dari Assalamualaikum, selamat pagi Pak Polisi, perkenalkan nama saya Dea dari Plehari dan katanya ingin menanyakan perihal tugas pelayanan dari Polair sendiri, apakah hanya untuk masyarakat yang tinggal di pesisir saja? Selama ini pelayanannya dalam bentuk seperti apa Pak? Terima kasih. Mungkin saya ulang, ingin menanyakan perihal tugas pelayanan dari Polair sendiri, apakah hanya untuk masyarakat yang tinggal di pesisir saja? Selama ini pelayanannya dalam bentuk seperti apa Pak? Terima kasih. Mungkin ingin lebih jelas deh. Ya silakan Pak Kasat. Saudara Dea, dari mana tadi? Plehari Ya. Alhamdulillah Pak Dea, bahwa Polair ini adalah polisi, termasuk organisasi polisi Republik Indonesia. Dalam tugasnya itu khusus memang di perairan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa melaksanakan pelayanan yang ada di luar perairan gitu. Masyarakat setempat di pesisir juga bisa meminta bantuan kepada Polair berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada baik di perairan maupun permasalahan yang ada di wilayah daratan gitu ya. Yang sudah pernah kita sampaikan bahwa dulu boleh melakukan tindakan nggak di luar gitu, pernah kemarin ya gitu. Itu boleh gitu, sepanjang sesuai dengan prosedur ya. Kalau misalnya kita nggak menangani, kita limpahkan kepada Polsek gitu. Kemudian bentuk pelayanannya apa ya? Banyak bentuk pelayanan yang kita laksanakan di luar daripada pelayanan nelayan ya. Contohnya bentuk pelayanan misalnya ada KDRT dan sebagainya yang ada di misalnya wilayah itu, boleh kita melayani ya kan. Kemudian nggak mau kalau misalnya dengan berkoordinasi dengan mungkin penjelasan tentang SIM dan sebagainya, kita memberikan penjelasan. Memang secara umum pelayanan Satpol Air itu berkaitan dengan pengaduan yang ada di wilayah perairan, tapi tidak menutup kemungkinan masyarakat kan taunya polisi kan, taunya polisi bertanya tentang permasalahan tentang SIM, tentang BPKB, mungkin tentang bagaimana untuk pelaporan bikin SKCK dan sebagainya. Kita harus tahu gitu. Dan kita arahkan kepada yang lebih tupoksinya yang lebih berkompeten gitu. Dan dalam bentuk pelayanan itu juga banyak ya, kadang-kadang kita nggak memikirkan seperti sih pelayanannya. Contohnya gini ya, yang utama aja, kita sampaikan yang utama. Pelayanan kepada masyarakat kita bisa melayani terhadap bencana alam. Ya, masyarakat di wilayah tanah laut banyak sekali kita jumpai ya. Tentang banjir, laka air dan sebagainya. Kita wajib melayani ya. Banjir tahunan yang mungkin yang ada di Kintap, di Kurau, kemudian di Bati-Bati, kita juga memberikan pelayanan pada masyarakat ya, khususnya bagi masyarakat yang memerlukan angkutan air, kita memberikan pelayanan. Begitu juga dengan masyarakat yang ada di pesisir-pesisir. Manakala ada hal-hal yang mungkin membutuhkan dengan kapal kita menggunakan sarana air, kita siap untuk membantu gitu. Nah, tentunya kita harus lihat kondisi dan situasinya juga gitu. Terus yang berikutnya tentang pelayanan terhadap pertolongan kecelakaan di laut, pencarian, khususnya pencarian dan pertolongan. SAR apa ya? Iya, SAR gitu ya. Kita wajib manakala ada mungkin hal-hal yang kejadian di suatu tempat di wilayah perairan, baik di daerah kita sendiri maupun mungkin di wilayah Polres lain, kita bisa membantu backup gitu dalam pencarian orang. Contohnya kemarin juga ada mungkin ada orang tenggelam dan sebagainya, kita wajib membantu gitu. Nah itu dengan berkoordinasi dengan alhamdulillah kemarin koordinasinya cukup baik nih ya, sangat baik dengan Basarnas nasional ya, Basarnas dari tingkat provinsi, kemudian BPBD dari mungkin dari organisasi kemasyarakatan ya, itu sangat luar biasa. Itu yang terus kemudian yang lainnya ini kita punya program
untuk mendukung dari pembelajaran visual ya daring dan sebagainya, kita memberikan fasilitas wifi gratis yang ada di Marit Asam-Asam. Anak-anak pesisir Pak ya? Ada ya, masyarakat pesisir silakan kalau masyarakat memang sudah dijadwalkan sekitar setiap hari Selasa dan Jumat. Dan respon mereka juga alhamdulillah baik ya. Dan kemudian pengenalan kepada masyarakat anak-anak kepada kapal polisi. Ini kapal polisi seperti apa sih? Silakan aja, nggak apa-apa datang ke situ ya kan. Karena kapal polisi milik masyarakat juga gitu kan. Mungkin pengen tahu dengan mengenal polisi perairan, silakan ya. Edukasi terhadap anak-anak kepada polisi perairan yang ada di wilayah misalnya Asam-Asam, kemudian Swarangan, Sungai Raso gitu. Silakan datang, nggak apa-apa. Nah, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan pelayanan lain, misalnya bantuan. Kalau dulu kita programkan kalau ada orang sakit dan sebagainya, bisa juga gitu, misalnya kalau melalui air bisa kita bantu ya. Tentunya kita harus melihat juga ya kondisinya seperti apa sih. Kalau melalui air mungkin dari mungkin Asam-Asam mau ke Banjarmasin ya mungkin nggak mungkin kan juga ya, nggak efektif juga gitu. Nah, mungkin salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Mungkin sakit dari kapal mau ke darat Pak ya, boleh, nggak apa-apa gitu, silakan gitu. Iya. Dan itu rekan Dea ya, di Pleharia sudah terjawab. Memang banyak sekali pelayanan juga yang memang di luar dari tupoksi dari sapu air ya. Betul, tapi sebagai polisi harus ini sebagai tuntutan, harus semuanya tahu ya. Apa sebagai tugas polisi umumnya. Betul, Pak, ya. Baik, rekan-rekan Teman FM, masih ada beberapa waktu lagi bersamaan kita di pagi hari ini ya, Pak Suprianto ya. Terkait ini Pak, mungkin edukasi kepada masyarakat terkait baik itu penyelamatan atau hal-hal yang mungkin dilarang di laut untuk para nelayan, apa yang selama ini bagaimana edukasi Pak? Antusias masyarakat di sana juga bagaimana Bapak edukasi di sana untuk masyarakat pesisir? Oke, terima kasih. Tahun yang lalu kita sudah berapa tahun, mungkin 4 tahun sampai tahun yang lalu kita sudah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang alat-alat keselamatan. Ada Quick Win ya, program Quick Win. Tahun ini mungkin tidak ada ya. Tahun dulu itu sudah berikan ada program Quick Win kita laksanakan, memberikan bantuan-bantuan berupa alat keselamatan. Nah, ini wajib kepada para nelayan. Apapun alasannya, alat keselamatan adalah utama, yang paling utama. Pokoknya harus pakai lip jacket, ring buoy dan sebagainya harus ada, terutama untuk masyarakat pengguna jasa air, klotok-klotok dan sebagainya. Kalau malam hari memang wajib pakai lampu, harus pakai lampu gitu ya. Nah, itu salah satu untuk edukasi. Nah, kepada masyarakat remaja, nah ini mungkin kita harapan kedua ini, mereka adalah generasi penerus daripada bangsa kita ya. Jadi kita harapkan nanti mungkin ada program, kemarin ada guru dari SMP 3 ya menyampaikan kepada saya, Pak, bagaimana kalau memberikan program kepada masyarakat ini ekstrakurikuler tentang SAR ya, tentang mungkin penyelamatan di air. Iya, penyelamatan di air dan pengenalan dan sebagainya. Boleh, monggo silakan. Pak, kira-kira boleh Kak kita minta diajarkan bagaimana cara penyelamatan di air, kita mungkin mengadakan di pantai Turki, boleh aja, nggak apa-apa, silakan. Nah, ini tadi sudah baru ada kata-kata MOU, monggo kita persilakan kepada para pelajar untuk bisa berkarya untuk bisa menimba ilmu tentang SAR. Nah, karena kedepannya mereka juga yang bisa menjadi pelaku penyelamat utama ya, dari bagi lingkungannya sendiri, diri sendiri maupun rekan-rekannya kayak gitu. Dan ini saya harapkan bisa berjalan program yang seperti ini, memberikan pembelajaran tentang SAR ya, gitu. Iya betul, dan apalagi sekarang kita kan banyak destinasi wisata pantai ya Pak ya. Betul. Jadi sebenarnya kita ini perlu banget Pak, yang namanya seperti film-film Baywatch itu Pak. Penjaga pantai. Jadi ini yang mungkin yang harus nanti dibina oleh Satpol Air Pak ya. Betul, edukasinya bagaimana penyelamatan orang tenggelam gimana Pak ya. Tindakan pertamanya seperti apa. Bahkan kita juga setiap saat, setiap musim ya, tergantung musim kita berikan himbauan, spanduk dan sebagainya. Kita salah satu cara yang paling mudah itu demikian itu, berikan himbauan-himbauan, spanduk dan sebagainya di wilayah-wilayah tertentu, Patakan, Takisu, atau di Asmara dan sebagainya yang sering dikunjungi masyarakat.
Dan kita tahu ya Agustin ya bahwa di destinasi wisata di Tanah Laut ini banyak sekali pantai. Iya. Dan alhamdulillah juga kita punya pantai yang ada mangrove-nya juga Pak ya. Ada. Yang kemarin sempat ada penanaman juga dari betul. Polda Pak ya. Ini kemarin juga kita dengan lingkungan hidup ya, kita sudah kerjasama, kita melakukan pemantauan ya, menggunakan sarana kita. Silakan Pak menggunakan sarana kita pantau. Nah, bahwa dari evaluasi kemarin, laporan kemarin bahwa untuk penanaman mangrove yang mungkin dikatakan berhasil daerah Sungai Rasau, Pantai Harapan itu cukup berhasil ya, cukup berhasil dari pantauan mereka, dari evaluasi mereka ya. Apa cocok tanahnya atau gimana? Iya, memang lumpur ya, lumpur. Kalau di daerah Takisung, Suarangan sini karena konstruksi tanahnya itu mungkin pasir, jadi mungkin kurang cocok gitu. Dan itu harapan ke depan kita kerjasama dengan beliau-beliau ini dalam pemantauan untuk mangrove gitu, dan membawa kita mari, saya senang sekali gitu ya, senang sekali untuk dibawa untuk program pemerintah penanaman mangrove di wilayah Tanah Laut. Dan emang ini sangat berfungsi Pak ya untuk menahan abrasi pantai gitu Pak ya. Iya, abrasi pantai. Di samping juga mangrove kita ketahui bahwa di samping untuk menjaga abrasi pantai juga meningkatkan taraf hidup mereka. Ada penghasilan ekonomi cukup Pak ya? Tanam yang pertama adalah kalau memang sudah besar itu otomatis habitat air ya, ikan, kepiting dan sebagainya nanti di situ kan gitu. Iya. Makanya kita harus jaga benar-benar, dan kita harus yang tidak ada harus kita adakan. Mangrove yang ada kita harus lestarikan, jangan sampai ditebang dan sebagainya. Iya, itu di situ ya berkumpulnya biota laut kayak ikan, kepiting, ikan dan sebagainya pasti nanti sudah ada. Sangat banyak sekali. Itu yang meningkatkan ekonomi masyarakat jadinya Pak ya. Nggak usah ke jauh-jauh di situ aja kita harus bikin ya mulai sekarang. Walaupun kita tidak menikmati, nanti anak cucu kita yang menikmati. Iya, yang hobi mancing bisa di situ Pak ya. Hobi mancing bisa di situ ya. Saya mancing kemarin saya kena 9 ini. Hai dengar sampai tibalah kita di penghujung waktu di pagi hari di Halo Polisi ya, bersama hari ini bersama Sapo Airut, Bapak Suprianto. Mungkin closing statement kita Pak hari ini Pak, untuk himbauan ataupun juga edukasi kepada masyarakat, silakan Pak untuk closing. Sesuai dengan tema kita, Pak masyarakat, mari kita ciptakan pantai kita yang bersih daripada sampah plastik ya. Kita jaga pantai kita, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Dan kebersihan adalah utama dari sampah ya, karena disitulah nanti awal daripada keberhasilan kita. Kita harapkan situ. Kedua, jaga keselamatan terutama bagi para nelayan yang berlayar. Kita harus mengetahui cuaca, bawa alat keselamatan, dan juga saling koordinasi dengan teman-temannya. Yang ketiga, ini pandemi COVID, tolong bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, adik-adik, saudara-saudara, paman, semuanya pokoknya kita harus menjaga benar-benar ya, protokol kesehatan ya. Dalam kegiatan juga kita utamakan keselamatan, salah satunya adalah pencegahan COVID-19 ini ya. Kita harus jaga sampai mudah-mudahan ya COVID ini akan cepat berakhir gitu. Iya, betul sekali Pak. Itu harapan kami ya. Kita pelihara keamanan bersama. Manakala ada permasalahan silahkan sampaikan melalui telepon ke kami ya, mungkin saya catat kembali ya, 0813 49 46 19 76. Ya, silakan konsultasi dan sebagainya. Ya kalau memang nanti mungkin nggak diangkat pada waktu, nanti akan kami telepon balik gitu. Senang siap Pak ya. Iya siap. Kadang-kadang kok ini ada telepon siapa ya gitu kan. Tahu-tahu kan mungkin saya banyak di perjalanan gitu ya. Di perjalanan kita harus kita telepon balik apa ada masalahnya. Silakan curhat ya. Silakan saling sharing ya. Kami memang bukan memuas, tapi kita bisa memberikan saran dan pendapatnya gitu. Oke. Kira-kira itu yang perlu disampaikan
Iya, tentunya polisi sebagai pengayom masyarakat. Iya. Iya. Apapun bisa ya. Iya, apapun bisa ya. Masalah dituntut ya, harus bisa. bisa ya. Iya. Masalah mungkin anak melahirkan, orang melahir dan sebagainya. Bisa jadi bidan ya, Pak? Harus memberikan solusi. Gitu kan. Minimal bisa tahu, oh ini puskesmas yang terdekat mana, Iya, betul ambulan sekali. siapa dan Ya, sebagainya gitu betul, ya. betul. Nah, bukan kita mau lempar, oh bukan tugas saya dan sebagainya. Gitu Jangan lah. sampai ego ya, Pak ya. Iya, betul. Makanya kita tekankan pada rekan-rekan kita semuanya agar semuanya permasalahan masyarakat yang diadukan gitu kita coba kita atasi. Ya, walaupun kita nggak bertindak langsung, tapi ada peran-peran di situ yang kita bisa membantu. Iya, beginilah bentuk dari Kapolri presisi ini, dari Iya, Kapolri presisi presisi salah ini ya, satu, iya, seperti betul. ini ya, Pak Iya, ya. iya. Iya, rekan dengar ya, rekan Agustin mungkin ditutup aja host hari ini, silakan. Terima kasih Pak Suprianto atas Iya. waktunya. Kembali. Sekian acara Halo Polisi Mm-mm. pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Suprianto, sekali lagi terima kasih, sehat Pak ya. Terima Semangat, kasih Pak ya. kembali Tetap ngirim sehat. atas undangannya. Iya. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Iya, Amin. kalau orang-orang mungkin senang terus ya, jaga pantai, laut, gak usah rekreasi lagi ya, Bapak tiap hari rekreasi ya, Pak ya. Iya. Iya, iya. Oke, baik dengar, demikian program Halo Polisi kita pagi hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi yang sudah mendengarkan juga, yang mungkin belum sempat menyimak pembicaraan kita hari ini, bisa melalui live channel YouTube kita di RPL Radio Tuntung Pandang FM, dan tetap bersama kami di 102,3 MHz karena masih banyak program acara menarik yang kami persembahkan, baik informasi, pendidikan dan juga hiburan. Tetap bersama kami di 102,3 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.